Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran PPKN di bab 2. Oleh karena itu sebelum kita memulai, cek dulu kalian bajunya dan tempat duduknya sudah oke, baju sudah rapi, ya, dan kalian sudah berada di kelompok awal ya. Sebelum menginjak ke pokok bahasan, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin oleh Nafaul. Duduk siap, berdoa di dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dalam keadaan sehat? Kabarnya? Oke. Yang tidak hadir siapa hari ini? Tidak salah. Siapa yang tidak hadir? Dia Ida Sari sama Ida Sari sendiri. Kenapa? Alpa atau sakit? Oh, Alpa. Berarti cuma satu Ida Sendon ya. Semuanya lengkap, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, tidak ada kurang satu apapun. Minggu lalu Bapak sudah membahas tentang kedudukan Pancasila. Nah, sekarang adalah membahas pokok bahasan baru, yaitu Bapak tulis di sini, yaitu bentuk dan kedaulatan negara. Ya. Jadi negara kita itu bentuknya kayak apa, kemudian kedaulatannya dipakainya kedaulatan apa. Ya. Nah di sini nanti Bapak akan lihatkan dulu dalam sebelum ke pokok bahasan, yaitu ada beberapa yang perlu kalian perhatikan, itu dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kalian harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan utamanya ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, saling bergotong royong. Nanti di sini kalian akan menemukan bagaimana kedudukan dan bentuk kedaulatan negara ini. Nanti kalian akan berdiskusi di situ. Kemudian yang ketiga ya, dalam profil pelajar Pancasilanya, yaitu adalah bernalar kritis. Artinya kalian tidak hanya apa itu kedaulatan, ya. Apa saja sih kedaulatan itu? Ada berapa sih bentuknya kedaulatan itu? Jadi kalian harus bernalar kritis, terus harus dicari tuh kedaulatan itu. Ya. Kemudian dalam hal ini juga Bapak punya tujuan daripada pembelajaran. Yang pertama adalah kalian diharapkan menunjukkan sikap syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu tujuan dari pembelajaran pada saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian negara kesatuan Republik Indonesia menurut perundang-undangan. Jadi kalian harus bisa tuh menjelaskan pengertian negara kesatuan Republik Indonesia itu menurut undang-undang itu kayak apa. Nanti ada ya, kalian nanti silakan cari di buku dan juga di media sosial apa itu negara kesatuan Republik Indonesia itu kayak apa menurut undang-undang. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menampilkan perilaku taat hukum, terutama di lingkungan sekolah. Ya. Kalian harus tahu terhadap hukum. Hukum apa ya Pak yang ada di sekolah itu? Ya tentunya tata tertib sekolah. Ya. Tata tertib sekolah yang ada di sekolah kita. Baju tidak boleh dikeluarkan. Rambut harus rapi. Pakai atribut sekolah. Pakai topi, pakai dasi kalau saat upacara. Bersepatu yang rapi, lepas kaos kaki, sepatunya juga warna hitam. Itu adalah merupakan salah satu tertib hukum kalian di lingkungan sekolah. Ya.
Nanti di masyarakat lain lagi, nanti beda aturannya kalau di masyarakat. Ini adalah di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan kedaulatan pada organisasi di sekolah. Ya. Apa sih Pak, kok kedaulatan itu kok ada di sekolah? Ya jelas ada. Seperti dalam apa tuh? Kalau kalian waktu memilih baru itu namanya apa? Pemilihan ketua OSIS. Itu sama kedaulatan. Kok kenapa Pak dikasih kedaulatan baru? Karena kalian terjatuh kalau dalam pemerintah dan kalian adalah rakyat. Ya. Makanya dengan namanya negara Indonesia itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makanya dari, oleh, untuk. Baru tadinya dari rakyat, siswa itu ya. Kemudian dipilih oleh siapa? Ya oleh rakyat. Kalian ada rakyatnya sebagai siswa kedua. Kemudian baru bekerja untuk siapa? Ya untuk rakyat. Untuk kalian ini bekerja sebagai OSIS di SM kedua, ya itulah bekerja untuk rakyatnya ya. Jadi dia sebagai OSIS dipilih. Itulah salah satu contoh bahwa kalian sebagai peserta didik harus mampu melaksanakan atau mempraktekkan kedaulatan pada organisasi di lingkungan sekolah. Itu adalah tujuan pembelajaran pada saat ini ya. Jadi itu bentuk dan kedaulatan negara ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lantas pada ayat 3-nya dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah ini tadi yang sudah ditarik pada tujuan pelajaran ya. Pada tujuan pelajaran tadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena memang ini tadi dari, oleh, dan untuk. Makanya dipilihlah baru sebagai ketua OSIS dan bekerja dia untuk sekolah SMP 2 atau rakyat SMP 2. Kemudian di sini adalah negara Indonesia adalah negara bentuk hukum, yaitu tadi ada hukumnya, ada aturannya di sekolah kita itu. Tidak asal sekolah saja, ada aturannya. Pakaian harus rapi, ya. Datang tidak boleh telat, harus tepat waktu. 6:30 minimal 15 menit sebelum bel berbunyi kalian sudah ada di lingkungan sekolah. Ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini sebagai pernyataan pemantik, ya. Apakah kalian mungkin pernah bermain puzzle? Ya? Tahu puzzle? Ya, gambar yang pecah-pecah kan? Nah, itu sama kayak digambarkan oleh suatu negara. Ya. Terpecah-pecah kemudian disatukan jadi sebuah gambar, itu namanya ya sudah jadi bersatu. Jadi makanya seperti kayak sapu lidi. Sapu lidi itu tidak bisa untuk bebersih apabila sapu lidi tersebut hanya satu. Tapi kalau disatukan dengan beberapa sapu lidi jadi ratusan sapu lidi, berarti akan kuat untuk membersihkan ya baik lantai maupun halaman rumah. Itu juga sama kayak negara. Kalau negara kita tidak bersatu atau apa, bukan negara kesatuan, negara kita akan repot. Apalagi negara kita ada yang terdiri dari berbagai macam pulau, adat istiadat. Kalau tidak menjadi negara kesatuan, repot negara kita ini. Ya. Seperti Sumatera, negara Sumatera sendiri, Jawa negara sendiri, kemudian di Aceh sana, kemudian di Papua itu juga negara sendiri, kemudian di Maluku juga sebagai negara sendiri. Nanti bingung, makanya tapi pernah dulu Indonesia pernah jadi negara, nah itu negara RIS ya, negara Indonesia Serikat, tetapi tidak cocok di Indonesia itu. Kenapa? Ya karena Indonesia bukan negara serikat, tapi negara republik atau negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia. Kemudian, nah ini artinya kita gambarkan menjadi sebuah puzzle ya. Jadi gambaran foto-fotoan gambar. Kalian juga mungkin pernah bermain, tapi mungkin kalian bingung gimana nih menyatukannya. Kemudian kita satu-satukan sehingga jadilah sebuah gambar yang bagus. Karena tadinya memang puzzle seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini pengertian negara kesatuan. Menurut John M. Coyne dan Stephen dan Peterson, di dalam negara kesatuan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara.
agar tidak semena-mena aktivitas pemerintah pusat diawasi oleh dan dibatasi oleh undang-undang. Ini berikutnya menurut Abu Dawud Busroh berpendapat bahwa negara kesatuan itu tidak tersusun dari berbagai negara atau bersifat tunggal. Artinya itu tadi ya, karena bukan negara, kita adalah bukan negara serikat ya, sehingga kita tidak terpecah-pecah, makanya hanya satu kekuasaannya. Kemudian ciri-ciri dari negara kesatuan itu adalah ada 3. Pertama, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang dipegang oleh pemerintah pusat. Kedaulatan ke dalam artinya apa? Mengatur pemerintahannya itu sendiri. Jadi Indonesia berhak untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Tapi Indonesia berhak untuk mengadakan keluar, bersama keluar dengan negara lain, selama negara tersebut tidak mencampuri urusan dalam negeri negara Indonesia. Dan yang kedua, negara hanya memiliki satu undang-undang, undang-undang dasar ya, yang berlaku di seluruh wilayah negara, dan satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat, satu dewan menteri dan satu badan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh rakyat. Nah ini itu adalah negara kesatuan itu seperti itu. Jadi tidak ada presiden, di dalam presiden tidak ada ya. Jadi negara punya presiden, ada presiden lagi, itu berarti bukan negara kesatuan, tapi negara serikat. Kayak Amerika Serikat itu ada beberapa negara ya, dalam negara Amerika itu makanya negaranya namanya Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi hanya satu pemerintah pusat itu yang mengatur. Ya. Jadi tidak ada perintah lain selain pemerintah pusat. Itu adalah ciri daripada negara kesatuan. Dan yang berikutnya, nah untuk bentuk negara saya kira tidak perlu ini lah. Kemudian juga ini masih sama. Nah ini negara Republik Indonesia. Nah ini pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Kemudian bentuk negara dan bentuk pemerintahan mempunyai makna yang sangat berbeda. Bentuk negara menggambarkan susunan negara secara keseluruhan dan struktur negara yang mencakup segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, pemerintahannya. Nah ini adalah ciri daripada negara yang berbentuk republik. Kemudian ini masih sama yang tadi ya, tidak perlu Bapak ingatkan lagi. Ini negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum antara lain menurut adanya jaminan bahwa semua warga negara harus tunduk di bawah kendali hukum. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjadi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ya. Sampai sini barangkali ada pertanyaan sebelum dilanjut. Nah ini banyak mesin nanti kedaulatan. Nah ini tinggal sekarang kalian untuk berhitung sebelum ini ya. Silakan nanti berhitung dari kelompok ini dulu, berhitung. Boleh 1, 5. Ingat As ya, kamu yang sebutkan nomor tadi. Kamu? Ya, ingat apa tuh nomornya? Nah. Dan 5 ya. Ya, oke. Sebelum untuk kita ini berdiskusi ya. Di sini nanti kalian yang tadi nomor 1 silakan berkumpul di sini. Yang nomor 2 berkumpul di situ. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itu nomor 5 ya. Yang masuk ke sana.
Kalian berarti ini adalah sudah menjadi kelompok ahli ya. Oke, berarti kalian sekarang udah jadi kelompok ahli ya. Nanti yang kembalikan nomor 1 mana nomor 1 tadi? Nah, ini ahli 1. Yang 2. Sini Pak. Sini. Nih, soalnya. Yang 3. Yang 4. Yang 4, yang 5. Nah, ini ya. Silakan kalian bekerja sesuai soal yang sudah Bapak belikan yang pada LKPD itu. Dikasih waktu hanya 10 menit. Barangkali ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali ada yang belum jelas? Ya. Mana ini?
Ada lagi? Yang belum jelas? Ya, apa lagi? Tinggal 5 menit lagi. Ya, apa lagi? Masih 3 menit. Kalian masih berdiskusi sebagai kelompok ahli yang memecahkan masalah yang sudah Bapak kasihkan. Oke, ada yang sudah siap untuk presentasi? Nanti kembali lagi ke kelompok asal ya. Kembali ke semula. Oke, dikasih waktu 1 menit untuk kembali ke kelompok semula. Karena kalian sekarang kan jadi kelompok ahli ya, yang membahas tadi. Nah sekarang karena kalian sudah punya jawaban, silakan kembali ke teman yang tadi.
teman yang semula, kembali ke teman semula. Yang tadi nomor 1 kembali ke nomor 1, yang tadi nomor 2 kembali ke kelompok 2, yang tadi ini kelompok 3, nanti kembali lagi ke asal. Silakan berubah ke kelompok awal. Ya, Kak, dari kelompok mana dulu yang mau siap presentasi? Siap? Yang tadi itu nanti kalian sudah tahu kan dari teman kamu, nanti kasih tahu yang tadi hasil diskusi kalian di teman kalian itu, nanti kalian dipresentasikan ke depan. Oke, ada teman kalian yang akan mempresentasikan mengenai betul-betul kedaulatan dari kelompok 5. Nah, kelompok 4 sok silakan maju untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah macam teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menganggap bahwa di dunia ini hanya Tuhan yang memiliki kedaulatan seutuhnya. Tuhan lebih agung dari siapapun dan apapun. Teori ini sekaligus menyatakan bahwa Tuhan merupakan sebab utama atau causa prima dari semuanya. Sekira sangat baik karena mengajak manusia untuk patuh terhadap perintahnya. Teori kedaulatan raja. Teori ini meyakini bahwa raja merupakan orang pilihan yang berasal dari titisan dewa atau wakil Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa raja memiliki kewenangan untuk memilih seluruh kehidupan dunia. 3. Teori kedaulatan negara. Semua kepentingan negara dalam teori ini harus didahulukan dan diprioritaskan keperluan pribadi tidak begitu mendapatkan cukup. Teori kedaulatan negara memungkinkan negara untuk melakukan apa saja terhadap rakyatnya agar tujuan negara tercapai. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum mendapatkan diri sebagai sumber kekuasaan dalam negara. Semuanya kebajikan harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Hukum dapat muncul karena adanya orang kesadaran manusia, dan oleh karena itu pemerintah ataupun warga negara harus
2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan rakyat. 5. Teori kedaulatan hukum. Saya mau bertanya, coba jelaskan mengenai kedaulatan raja. Teori ini meyakini bahwa raja merupakan orang pilihan berasal titisan dewa atau wakil Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa raja memiliki kewenangan untuk mengurusi seluruh kehidupan duniawi. Jadi teori raja itu, jadi apa kata raja ya, itu adalah merupakan hukum ya. Jadi kalau raja ngomong A itu adalah hukum. Makanya tidak ada orang yang berani pada waktu zaman kerajaan, tidak ada yang berani melawan terhadap raja, karena raja mulutnya adalah sebuah hukum atau sebuah kekuasaan yang mutlak, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Seperti kata raja bunuh, ya udah dibunuh. Kata raja gantung, gantung. Karena ya itu udah tadi. Ya. Barangkali yang mau memperjelas lagi? Ada yang lain? Ya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok 4. Berikutnya dari kelompok 2. Ya, silakan. Dari kelompoknya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang berdirinya negara Indonesia. Latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. NKRI, negara Indonesia, terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya. Tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berkedaulatan, adil, dan makmur. Bentuk negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang membentuk republik. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara. Makna NKRI yang merupakan proklamasi kemerdekaan memiliki dan konstitusi bangsa Indonesia yang majemuk. Adanya persatuan dan kesatuan memiliki manfaat yang bisa kamu rasakan dalam kehidupan bernegara. Terus manfaatnya apa? Manfaat tersebut yaitu keutuhan dan keamanan tetap terjaga, memperkuat jati diri bangsa, adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang, terciptanya suasana tenang dan nyaman. Tujuan NKRI
secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Tujuan negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umat. Mencerdaskan kehidupan musyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama kesatuan. Indonesia adalah kesatuan yang berarti bahwa kekuasaan politik dan administratif berada di tangan pemerintah pusat di tingkat nasional. Yang kedua, republik, yaitu bahwa Indonesia dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara dipilih oleh rakyat dan tidak berhubung dengan sistem monarki. Selanjutnya yang ketiga, keanekaragaman. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan geografis yang besar. Selanjutnya, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. NKRI ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan mendeklarasikan kemerdekaannya dari para penjajah Belanda. NKRI memiliki bentuk pemerintahan republik dan sistem politik demokrasi. Sebagai sebuah negara kesatuan, NKRI memiliki ciri khas dalam struktur pemerintahannya. NKRI terdiri dari 38 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten atau kota. Tiap provinsi memiliki pemerintah provinsi yang berwenang mengatur wilayahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sistem pemerintahan dan administrasi NKRI didasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berisi semangat berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak adat, suku, keyakinan, dan budaya. Adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara membantu menjaga keutuhan dan keamanan, memperkuat jati diri bangsa, menjamin kemajuan dalam segala bidang, dan menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta tanah air adalah salah satu dari banyak sikap yang dapat diambil. Berbakti kepada negara dan bersedia mengorbankan sesuatu untuk melindunginya. Selain itu juga dengan mempertahankan pelestarian lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, mempertahankan kerukunan antar umat, dan rela berkorban dengan senang hati, tulus dan tidak mengharapkan imbalan. Yang terakhir, sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Memiliki sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan berarti membantu semua orang tanpa memandang agama, suku, ras, atau antar golongan. Baik, mungkin itu saja. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya bertanya, dasar hukum berdirinya negara Indonesia itu apa? Maaf, bisa diulangi? Dasar hukum berdirinya negara Indonesia itu apa? Dasar hukum berdirinya negara Indonesia. Terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, itu ya, jadi dasar hukum dari Indonesia itu sesuai pasal 1 ayat 1 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tadi dari Bapak Ibu sudah jelaskan tadi kan pada awal pelajaran ini. Ini kembali. Nah ini ya, sesuai pasal 1
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, atau kata lain kesatuan, mengacu pada bentuk negara. Sementara itu republik mengacu pada bentuk pemerintahan. Bentuk negaranya adalah republik, bentuk negaranya adalah kesatuan. Ya, itu sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang lain? Pertanyaan berikutnya barangkali atau memang sudah jelas tadi dari teman-teman kalian yang tadi waktu diskusi Sudah jelas? sebagai kelompok ahli, ya. Jelas? Ya. Baik, terima kasih. Kami cukupkan presentasi kami dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari kelompok 4. Baik, kelompok berikutnya dari kelompok 3. Ya, kelompok 3, silakan. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil tadi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Berbicara mengenai kedaulatan, istilah ini sudah ada sejak dahulu. Istilah ini awalnya dipahami setara dengan kekuasaan tertinggi. Zaman dulu, raja yang paling berkuasa dan punya kekuasaan tertinggi. Namun di era modern, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat yang memberi kedaulatan kepada raja dengan syarat utama kepatuhan raja kepada undang-undang, konsep kedaulatan mutlak dan tidak terbatas, serta tertahan lama baik di dalam negeri atau di internasional. Untuk bisa lebih memahami tentang kedaulatan, berikut saya akan merangkum singkat mengenai pengertian jenis, sifat, bentuk, dan kedaulatan menurut Undang-Undang 1945. Jenis-jenis kedaulatan yaitu ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan hukum, serta kedaulatan rakyat. 2. Sifat-sifat kedaulatan. 1. Yaitu permanen atau tetap, yang artinya berkedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. 2. Asli, yang artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Bulat, yang artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara karena dapat menimbulkan pluralisme merupakan suatu kondisi masyarakat yang menjemuk di dalam suatu kedaulatan. Ada juga bentuk-bentuk kedaulatan. Kedaulatan ini merupakan bentuk serta sistem yang beda. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk dan penjelasannya. Kedaulatan kedalam. Bentuk kedaulatan kedalam, negara atau pemerintah berhak mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat dengan melalui beberapa negara dibentuk oleh negara tersebut. 2. Kedaulatan luar. Bentuk kedaulatan luar, pemerintah mempunyai kekuasaan yang bebas serta tidak terkait. Pemerintah tidak tunduk pada kekuasaan lain selain ketentuan yang sudah ditetapkan. Ada juga kedaulatan menurut Undang-Undang 1945. Kedaulatan menurut Undang-Undang 1945 sebelum perubahan, Indonesia adalah suatu di antara negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 hasil Dekret 5 Juli 1959 atau belum perubahan yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat
dan dilakukan sepenuh dan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan pasal tersebut, maka MPRI adalah penjelma rakyat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Menurut saya, apa saja sifat pokok kedaulatan? Maaf, mohon diulang. Apa saja sifat pokok kedaulatan? Permanen atau tetap, asli, bulat. Permanen atau tetap, yaitu kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. Asli, yaitu kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Bulat, yaitu tidak dapat dibagi-bagi dan menurut satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara karena dapat menimbulkan pluralisme. Pluralisme merupakan suatu kondisi masyarakat yang menjemuk di dalam suatu kedaulatan. Ada lagi? Ada lagi? Oke, sekian presentasi dari kami. Kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 4. Baik, sebelum menginjak ke kelompok berikutnya, nah di sini perlu Bapak tegaskan bahwa di Indonesia itu mengandung dua bentuk daripada negara ini, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Ya. Sentralisasi ini dulu pernah dipakai di Indonesia, ya. Namun tidak dipakai lagi karena dengan adanya otonomi daerah. Artinya sentralisasi ini apa? Setiap pembangunan apa saja di daerah itu pasti bermuara dari pusat. Mau hotmik jalan, ya kalau tidak ada anggaran dari pusat, daerah tidak bisa melakukan perbaikan jalan atau hotmik jalan. Apalagi sekarang dengan adanya cor jalan, ya sama itu juga. Kalau seandainya tidak ada dari pusat atau sentralisasi, itu tidak bisa. Makanya di sini ada kelebihan sentralisasi dan ada kekurangan sentralisasi. Coba bacakan apa sentralisasi, kelebihan atau kekurangan pertama. Kelebihannya apa? Lebih hemat dalam penggunaan anggaran negara. 2. Pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua persoalan sampai level daerah. 3. Peraturan di seluruh wilayah negara sama. 4. Keseragaman dalam penyelenggaraan manajemen pemerintah. Kelemahan sentralisasi. 1. Lamanya pengambilan keputusan di level daerah karena dilakukan oleh pemerintah pusat. 2. Berpotensi melahirkan pemerintah yang otoriter. 3. Potensi daerah melakukan inovasi sangat terbatas. 4. Kekayaan daerah berpotensi tidak dinikmati oleh daerah bersangkutan. Itu adalah kelebihan dan kekurangan daripada sentralisasi. Jadi kalau ada pembangunan apa saja, kalau tidak ada perintah dari pusat, itu nggak bisa jalan. Kemudian kelemahannya apa? Ya apa jelas. Ini lambatnya suatu tindakan apabila di jalan rusak, ada pembangunan apa saja, itu nunggu dari pusat. Kalau pusat tidak kasih, otomatis tidak bisa membangun daerah itu. Tapi dengan adanya sekarang, dengan adanya undang-undang otonomi daerah, yaitu yang dinamakan dengan desentralisasi. Nah ini daerah punya kuasa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi diberi kekuasaan. Berapa persen nih APBD daerah ini? Umumnya 100.
triliun. Setor ke pusat berapa? Sedikit sekarang mah, paling 20% untuk ke pusat, selebihnya silakan kelola sendiri. Itu ya. Jadi dikelola sendiri oleh daerah sendiri. Silakan bangun apa, makanya nanti buat gedung sekolah. Jadi tidak ada istilah sekolah roboh. Ya. Kenapa? Karena kalau dulu kan, kenapa banyak sekolah SD atau SD Impres itu roboh? Karena nunggu dari pusat, ada rehab. Nanti dari pusatnya belum turun. Kapan dari pusatnya? Tapi dengan adanya daerah, kita langsung ke kabupaten, di kabupaten diproses, kembali lagi ke sekolah, silakan tuh bangun untuk perehaban sekolah biar semuanya tidak roboh. Itu adalah dengan jadi kelebihan daripada desentralisasi. Jadi kelebihannya di situ. Jadi untuk pengelolaan daerah itu lebih mudah, tidak bertele-tele. Jadi tidak harus nunggu dari pusat. Tenang, saya udah ada di daerah uangnya, tinggal izin daerah untuk ini tinggal pelaporan saja. Nah itulah. Jadi dengan adanya kedaulatan di daerah itu seperti itu, ya, lebih mudah. Jadi daerah bisa mengelola keuangannya sendiri. Waktu sentralisasi ini sulit. Mau bangun jalan aja, ya harus tunggu dari pusat. Kalau pusatnya belum turun keuangannya, ya sampai jalannya pun kayak empang juga ya, tidak akan dibangun-bangun karena dia tidak punya uang. Tapi dengan desentralisasi, uangnya sudah ada di daerah. Tapi di sini ada kelemahannya. Bagaimana Pak kalau yang daerahnya itu miskin? Nah inilah. Nanti tapi akan ada ya istilah subsidi silang. Nanti dari pusat berapa persen, dari daerah berapa persen. Nah, ini adalah daerah yang kurang berkembang atau kurang PAD-nya sedikit kecil ya. Tapi untuk Kabupaten Karawang ini lumayan, ada banyak pabrik di Karawang ya. Termasuk pabrik mobil ada di Karawang, pabrik motor ada di Karawang, sampai pabrik uang pun ya, percetakan uang Republik Indonesia Peruri itu ada di Karawang. Karawang banyak cetakan duit, ada tuh di daerah Kelari ya, di daerah Kosambi situ ya, itu ada pabrik uang ya, nggak tahu berapa ratus hektar tuh lahannya, itu khusus tuh. Yang tadinya di Jakarta, tapi Jakarta karena sudah padat, pindah ke Kabupaten Karawang. Di situ ada Peru percetakan uang Republik Indonesia. Jadi Karawang makanya PAD-nya lumayan. Bahkan untuk UMR-nya saja, UMK ya, upah minimum kabupaten itu Karawang paling tinggi di Jawa Barat. Nomor 2 dari Bekasi. Makanya banyak yang orang berbondong-bondong ke Karawang. Kenapa? Karena ya UMK-nya tinggi, makanya banyak mau kerja di Karawang, berebut. Tapi orang Karawangnya sendiri tidak mau kerja di situ. Kenapa? Ya karena mungkin malas, mungkin ijazahnya tidak sesuai yang diharapkan, ya hanya SD sampai SMP, bahkan mungkin SMA-nya pun bukan SMK, mungkin SMA atau apa, atau tidak sesuai dengan bidang yang dia diharapkan di pabrik, mungkin seperti itu. Ya. Nah itu adalah salah satu bentuk kedaulatan yang sentralisasi dan desentralisasi ya. Nanti kalian akan lebih jelas lagi kelompok-kelompok lain yang akan menjelaskan mengenai berikutnya. Kelompok baru ya. Berikutnya kelompok Sebelum saya mulai, saya akan memberikan sedikit pantun. Boleh? Boleh. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Tidak lupa mampir ke rumah Pak Somad. Cakep. Jikalau engkau umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Barul Alam,
Febrian. Kami di sini akan presentasikan tentang pengertian negara kesatuan, pengertian negara serikat, dan alasan bentuk negara serikat tidak cocok bagi Indonesia. Pengertian negara kesatuan. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan mempunyai lembaga legislatif dan kekuasaan daerah, tetapi keputusan tertinggi tetap pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, peraturan daerah tetap tergantung pada peraturan pusat. Pengertian negara serikat. Negara yang menganut bentuk negara serikat akan mengirimkan perwakilan dari negara bagian dalam pembentukan lembaga senat. Selain itu, kekuasaan negara bagian lebih tinggi daripada kekuasaan pemerintah pusat. Oleh karena itu, undang-undang negara bagian yang berlaku tidak terikat dengan undang-undang negara. Alasan bentuk negara serikat tidak cocok bagi Indonesia. 1. Bangsa Indonesia penuh dengan keberagaman. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis, budaya, agama, dan adat istiadat. Jika negara Indonesia membentuk negara serikat, maka pembangunan tidak merata dan hanya mementingkan negara bagiannya saja, sehingga tidak ada rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Negara serikat adalah keinginan Belanda. Seperti yang diketahui di awal, negara serikat ini disepakati karena permintaan dari Belanda dan Indonesia harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk Belanda. Oleh karena itu, negara serikat bukanlah keinginan bangsa dan memecah belah bangsa Indonesia kembali. Jadi, dipilihlah negara kesatuan republik yang paling cocok dengan Indonesia. 3. Adanya permasalahan pembangunan. Dengan terbentuknya negara serikat, negara Indonesia tidak bisa melakukan pembangunan yang sama di setiap daerah, karena setiap daerah mempunyai ketentuannya masing-masing dan tidak sama dengan ketentuan pusat. 4. Ketakutan Belanda tidak bisa bersikap adil pada bangsa Indonesia, karena pada perjanjian KMB sebagian wilayah Indonesia diserahkan kepada Belanda. Maka ada ketakutan kalau Belanda tidak akan memperlakukan bangsa Indonesia secara adil, sehingga negara kesatuan dianggap lebih sesuai bagi bangsa Indonesia serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara yang mengatur tentang bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Jawabannya pernah, tapi tidak cocok. Karena ada beberapa alasan yang tadi saya sebutkan, yaitu 1. Bangsa Indonesia penuh dengan keberagaman. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis, budaya, agama, dan adat istiadat. Jika negara Indonesia membentuk negara serikat, maka pembangunan tidak merata dan hanya mementingkan negara bagiannya saja, sehingga tidak ada rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Negara serikat adalah keinginan dari Belanda. Seperti yang diketahui di awal, negara serikat ini disepakati karena permintaan dari Belanda dan Indonesia harus menyerahkan sebagian wilayahnya untuk Belanda. Oleh karena itu, negara serikat bukanlah keinginan bangsa dan memecah belah bangsa Indonesia kembali. Jadi, dipilihlah negara kesatuan republik yang paling cocok dengan Indonesia. 3. Adanya permasalahan pembangunan. Dengan terbentuknya negara serikat, negara Indonesia tidak bisa melakukan pembangunan yang sama di setiap daerah, karena setiap daerah mempunyai ketentuannya masing-masing dan tidak sama dengan ketentuan pusat. 4. Ketakutan Belanda tidak bisa bersikap adil pada bangsa Indonesia, karena pada perjanjian KMB sebagian wilayah Indonesia diserahkan kepada Belanda. Maka ada ketakutan kalau Belanda tidak akan memperlakukan bangsa Indonesia secara adil, sehingga negara kesatuan dianggap lebih sesuai bagi bangsa Indonesia serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Apakah sudah cukup jelas? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi?
Sudah cukup? Oke. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 1 karena sudah mendengarkan sampai saat ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menginjak ke kelompok berikutnya, kita nyanyi terlebih dahulu biar kalian semangat. Lagunya Satu Nusa, Satu Bangsa. Siap, 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan. Tolong yang belum makan, ya silakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Teori ini hadir untuk mengikat kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Teori ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep trias politika yang diutarakan oleh John Locke. Penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila kelima Pancasila yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, dari penjelasan teori dan dasar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagaimana dijelaskan dalam makna trias politika dan penerapannya di Indonesia, dan juga pemilihan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, perwujudan permusyawaratan perwakilan yang diutarakan dalam Pancasila sila kelima tercermin dari ditunjukkannya wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Sudah jelas? Baik, kami akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik, kamu perjelas tadi dari kelompok 6. Jadi tadi dari mengenai teori kedaulatan itu, di sini ada bentuk daripada pemerintah Indonesia itu yang terdiri dari 3. Apa tadi jangan yang legislatif, eksekutif itu trias politika ya. Ya, tentang teori trias politika di sini bahwa Indonesia itu mengandung 3 makna ini. Legislatif ini adalah yang membuat. Siapa yang membuat apa ini? Ini adalah membuat undang-undang. Ya, itu namanya legislatif, atau yang istilahnya lainnya adalah orang-orang yang duduk di legislatif. Siapa itu? Yang di Jakarta itu para DPR. Itu DPR ini namanya legislatif, ya, caleg calon legislatif. Ya, ini orang yang akan membuat undang ini, ya. Kemudian siapa yang melaksanakannya? Ini eksekutif atau pemerintah. Ya. Dibuat undang-undangnya oleh legislatif, oleh DPR, oleh MPR, ini dilaksanakan oleh eksekutif atau pemerintah, itu para presiden berikut para menterinya. Ya. Itu namanya eksekutif, pelaksana. Makanya hati-hati kalau kamu nanti begitu kerja, kamu itu jadi, Pak, saya jadi sales eksekutif. Awas, hati-hati, sales eksekutif berarti kamu adalah penjual, pelaksana penjual. Kalau di Ramayana atau di itu namanya SPG, Sales Promotion Girl. Ya, itu adalah pelaksana. Ya, eksekutif adalah pelaksana. Kemudian yudikatif. Nah ini yudikatif adalah yang mengawasi pemerintah ini jalannya benar nggak nih, sesuai undang-undang atau tidak. Diawasi oleh yudikatif, yaitu para MA, MK, Komisi Yudisial. Itu akan mengawasi jalannya pemerintah itu sesuai atau tidak dengan dengan oleh eksekutif itu tidak sesuai tidak nih. Pokoknya nih, apalagi pembangunan jalan tol, ada nggak nih dia dalam APBN-nya nih? Ya, anggaran belanja negaranya ada nggak nih? Benar nggak nih? Tidak dengan undang-undang, harus bikin jalan tol. Kalau tidak sesuai, ya tegurlah oleh yudikatif. Ya. Ini salah ini, tidak sesuai dengan jalur yang sudah ada ajukan waktu itu. Makanya ditegur oleh yudikatif. Jadi yang membuat undang-undang adalah legislatif, yaitu para DPR. Yang melaksanakannya para eksekutif, itu para pemerintahan, ya, presiden berikut dengan para menterinya. Yudikatif itu adalah orang-orang yang akan mengawasi jalannya pemerintahan sesuai APBN yang telah dia ajukan itu. Ya. Nah ini, jadi ini adalah makanya Indonesia menganut trias politika. Jadi trias politika ada 3 ketentuan yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, yaitu yang membuat undang-undang, yang melaksanakan undang-undang, dan yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ya. Nah dari situ kita sebagai bangsa Indonesia di sini sesuai dengan pasal 1 yang sudah diamandemen, ya, memang Indonesia itu adalah negara kedaulatan. Itu bahwa rakyatlah yang berkuasa. Ya. Karena di sini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Karena MPR adalah wakil rakyat. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kesimpulan? Oke, nanti siapa yang sanggup menyimpulkan dari atas kegiatan ini? Ya, silakan Pak. Maju ke depan. Boleh? Kesimpulan, kedaulatan dari berbagai
dijadikan sebagai wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik. Kedaulatan dalam suatu negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lainnya. Aspek pertama kedaulatan berdasarkan hukum internasional, antara lain aspek ekster, aspek intern kedaulatan, dan aspek teritorial kedaulatan. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara states sovereignty dan kesederajatan equality antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar berdirinya sistem hukum internasional. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan dasar personal dan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Rakyat adalah sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dalam pasal 1 ayat 2 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedamaian adalah di tangan rakyat dan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat yang diperlakukan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, yakni konsepsi kedaulatan yang sesuai dengan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam Pancasila lahir dari budaya bangsa Indonesia dan esensi dasar dari pembentukan nilai-nilai demokrasi kultural bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila mengandung dua asas, yakni asas kerakyatan dan asas musyawarah. Sarana kedaulatan diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap masyarakat diharapkan dapat mengetahui serta memaknai prinsip dan konsep kedaulatan itu sendiri. Selain itu, setiap warga negara diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna mempertahankan kedaulatan tanah air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah hasil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti untuk minggu depan mungkin kita akan membahas Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Tadi belum disinggung-singgung ya. Apa itu Indonesia berkedaulatan rakyat itu? Tadi baru hanya sepintas saja sesuai dengan pasal 1 ayat 1 ya, bahwa kedaulatan nanti tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Oleh karena itu, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, Bapak mau bertanya pada kalian, coba siapa yang bisa menyebutkan 4 teori kedaulatan? Ya, sah. 1. Permanen berarti kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Ya. 2. Asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ya. 3. Bulat dan tempat tidak ada batas. Ya. Ada yang bisa melengkapi tentang teori kedaulatan? Ada 5 semuanya itu. Tadi sifat kedaulatan ya. Ini teorinya. Ya. Apa? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, yang keempat, teori kedaulatan rakyat, dan yang kelima, teori kedaulatan hukum. Nah itu ya. Jadi yang dianut di Indonesia itu ada yang terakhir tuh, yang kedua, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Ya, itu sesuai dengan pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia adalah menganut teori kedaulatan
rakyat dan teori kedaulatan hukum. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.